Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono bersama Pak Rudi. Baiklah Bapak Ibu, khususnya guru IPA yang sedang bersiap untuk pelaksanaan pretest PPG tahun ini, kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal pretest PPG khususnya untuk mapel IPA. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, ya ini merupakan bagian ke-7. Karena untuk materi profesional sangat banyak sekali materi yang perlu dibahas. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah subscribe. Semoga bagi yang sudah subscribe, kami doakan Bapak Ibu dapat lulus pada pretest tahun ini sampai selesai. Nah, pada video kali ini materi yang akan kita bahas adalah ekologi biologi populasi dan ekologi biologi konservasi. Nah, kita langsung saja lihat soal pertama. Di dalam suatu wilayah geografis populasi, kepadatan lokal bisa bervariasi secara mendasar karena lingkungan membentuk patch-patch dan karena individu-individu memperlihatkan pola jarak dalam hubungannya dengan anggota-anggota lain populasi tersebut. Suatu pola penyebaran yang seragam bagi suatu populasi bisa menunjukkan bahwa A. Populasi itu menyebar dan memperluas daerah hidupnya. B. Sumber daya tersebar secara heterogen. C. Individu populasi berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya. D. Tidak ada daya tarik atau daya tolak kuat di antara individu-individu. E. Sumber daya tersebar secara homogen. Nah, jawabannya adalah C. Individu populasi berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu terkait dengan pola penyebaran dalam populasi, ada 3 pola penyebaran yaitu terumpun, seragam, dan acak ya. Nah, untuk pola penyebaran yang seragam ini timbul sebagai akibat interaksi sosial ya. Jadi ingat Bapak Ibu, pola penyebaran yang seragam itu akibat dari interaksi sosial ya, di mana individu berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya. Kemudian ada istilah patch ya. Patch ini adalah sebidang tanah kecil yang berbeda dari yang lain, terutama karena ditumbuhi jenis tumbuhan yang berbeda. Oke, jadi kata kuncinya seragam itu adalah interaksi sosial ya, di mana individu berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya. Terdapat beberapa pola penyebaran di dalam kisaran geografis suatu populasi. Tidak adanya daya tarik atau daya tolak yang kuat di antara individu merupakan ciri-ciri dari pola A. Terumpun, B. Acak, C. Seragam, D. Uniform, E. Reguler. Oke, jawabannya adalah B. Acak. Nah, jadi di sini bisa kita tarik kesimpulannya Bapak Ibu, kata kuncinya jika dalam pola penyebaran itu tidak ada daya tarik atau daya tolak yang kuat, itu disebut dengan pola acak. Jadi seperti soal nomor 1 tadi sudah dijelaskan bahwasanya pola penyebaran itu ada 3, ada terumpun, acak, dan seragam. Uniform, reguler merupakan istilah untuk pola seragam juga. Jadi ini sama ya, seragam, uniform, dan reguler. Untuk pola terumpun bisa kita jelaskan bahwasanya di sana individu-individu itu berkelompok dalam patch-patch ya. Sedangkan yang seragam atau uniform atau reguler tadi merupakan interaksi langsung antar individu dalam populasi tersebut. Pertumbuhan eksponensial tidak dapat dipertahankan tanpa batas dalam populasi apapun. Model logistik lebih nyata membatasi pertumbuhan dengan menyertakan daya tampung. Apa itu daya tampung dalam suatu populasi? A.
jumlah individu dalam populasi tersebut. B. Dicapai ketika jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran. C. Berbanding terbalik dengan R maksimum. D. Pertumbuhan populasi mendatar ketika ukuran populasi mendekati daya tampung. E. Ukuran populasi yang dapat didukung oleh sumber daya yang ada untuk spesies di dalam habitatnya. Jawabannya adalah E. Ukuran populasi yang dapat didukung oleh sumber daya yang ada untuk spesies di dalam habitatnya. Oke, jadi ini merupakan teori ya Bapak Ibu. Jadi dari segi bahasa daya tampung, jadi bisa kita definisikan gitu ya, merupakan suatu ukuran ya. Jadi suatu ukuran. Nah, di sini lebih lengkapnya yaitu ukuran populasi yang dapat didukung oleh sumber daya yang ada untuk spesies di dalam habitatnya. Nah, ingat ya Bapak Ibu, ini pengertian dari daya tampung dalam suatu populasi. Berdasarkan salah satu skenario hipotesis, organisme pertama merupakan produk suatu evolusi kimiawi yang terdiri dari 4 tahapan. Manakah yang bukan merupakan bagian dari tahapan produk suatu evolusi kimiawi? A. Sintesis abiotik tak hidup dan akumulasi molekul organik kecil atau monomer seperti asam amino dan nukleotida. B. Penyatuan monomer-monomer menjadi polimer termasuk protein dan asam nukleat. C. Agregasi molekul yang diproduksi secara abiotik menjadi droplet yang disebut protobian yang memiliki karakteristik kimiawi yang berbeda dari lingkungan sekitarnya. D. RNA sebagai bahan genetik yang pertama dan lebih stabil dari DNA. E. Asal mula hereditas yang mungkin telah berlangsung bahkan sebelum tahap droplet. Jawabannya adalah ya, D. RNA sebagai bahan genetik yang pertama dan lebih stabil dari DNA. Ini bukan merupakan bagian dari tahapan produk suatu evolusi kimiawi ya. Nah, jadi ini harap untuk dibaca betul-betul Bapak Ibu. Nah, tahapan-tahapan pada evolusi kimiawi. Jadi yang di sini pernyataan yang tidak sesuai adalah D ya. Salah satu pengaruh seleksi alam yang dapat mengurangi variasi dan mempertahankan keadaan yang tetap atau status quo pada suatu waktu tertentu untuk suatu sifat fenotip khusus adalah termasuk pada sifat A. Seleksi penstabilan, B. Seleksi direksional, C. Seleksi pendiversifikasian, D. Seleksi penganekaragaman, E. Seleksi tetap. Jawabannya adalah A. Seleksi penstabilan. Nah, jadi dari beberapa jenis seleksi ini ya, yang kata kuncinya di sini adalah mempertahankan keadaan yang tetap atau status quo. Ini merupakan sifat dari seleksi penstabilan. Jadi keadaan yang tetap, nah ingat ya Bapak Ibu, keadaan yang tetap itu cenderung stabil ya, berarti nama sifatnya adalah seleksi penstabilan. Seleksi alam dapat mempengaruhi frekuensi suatu sifat yang dapat diturunkan dalam suatu populasi dalam 3 cara, yaitu menstabilkan, mengarahkan, atau menganekaragamkan. Namun, seleksi alam tidak dapat membentuk organisme yang sempurna dikarenakan 4 hal, kecuali A. Organisme terkunci dalam batasan sejarah. B. Dapat membentuk organisme yang sempurna. C. Adaptasi seringkali berkompromi. D. Semua evolusi bersifat adaptif. E. Seleksi hanya dapat memperbaiki variasi yang ada. Jawabannya adalah C. Adaptasi seringkali berkompromi.
Nah, jadi ini bukan merupakan sifat dari seleksi alam ya Bapak Ibu. Karena dalam seleksi alam itu tidak ada kompromi dalam adaptasi. Jadi pilihannya hanya terus bertahan atau berhenti sampai di sana, atau disebut dengan kata punah ya. Jadi ini disebut dengan seleksi alam. Jadi yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan makanan yang ada, maka itulah yang akan tetap hidup dan terus berlanjut. Interaksi antar spesies akan dapat berpengaruh positif, negatif, atau netral terhadap kepadatan suatu populasi. Interaksi ini dapat digambarkan dengan pasangan simbol positif, negatif, dan nol. Pemangsaan dan parasitisme adalah serupa dalam hal bahwa keduanya dapat ditandai sebagai A. Interaksi plus-plus, B. Interaksi plus-nol, C. Interaksi plus-min, D. Interaksi min-min, E. Interaksi nol-nol. Nah, pemangsaan atau parasitisme bisa kita ingat Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah hubungan antar individu. Pada pemangsaan maupun parasitisme, di sana salah satu individu akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan di dalam interaksi disimbolkan dengan tanda positif. Nah, sedangkan individu yang satunya lagi adalah dimangsa ya. Berarti kalau dalam simbiosis parasitisme ini dirugikan. Nah, dirugikan dalam interaksi antar spesies dilambangkan dengan tanda negatif. Nah, dari sana sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa jawabannya adalah C ya, interaksi positif negatif. Jadi ada satu yang diuntungkan dan satu dirugikan. Nah, jadi tandanya positif negatif. Nah, untuk positif-positif ini merupakan tanda untuk simbiosis mutualisme. Jadi kedua-duanya diuntungkan. Kemudian interaksi positif nol merupakan penandaan untuk simbiosis komensalisme. Sedangkan negatif-negatif adalah simbol untuk kompetisi antar spesies ya. Nah, sedangkan 00 itu tidak ada. Jadi sudah jelas ya, bahwa keuntungan ditandai dengan positif, sedangkan kerugian negatif, dan tidak mendapat keuntungan dan kerugian ditandai dengan 0. Simbiosis adalah suatu istilah yang mencakup interaksi yang beraneka ragam, di mana dua spesies mempertahankan suatu hubungan yang dekat. Hubungan di mana kedua spesies yang terlibat saling diuntungkan disebut simbiosis. A. Komensalisme, B. Mutualisme, C. Parasitisme, D. Kompetisi, E. Pemangsaan. Nah, kata kuncinya sudah dapat ya Bapak Ibu. Di sini saling diuntungkan ya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah B. Mutualisme. Kalau komensalisme kita tahu salah satunya diuntungkan dan salah satu tidak dirugikan. Parasitisme satu diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Kompetisi adalah menggunakan sumber daya terbatas yang sama ya pada suatu daerah. Ini disebut dengan kompetisi. Sedangkan pemangsaan ya ini sudah jelas salah satu individu memakan atau memangsa yang lainnya. Hewan-hewan dapat melakukan pertahanan agar tidak dimakan oleh pemangsanya dengan berbagai cara. Hewan dengan pertahanan kimiawi ini seringkali berwarna sangat cerah, yang disebut sebagai A. Pewarnaan tersamar, B. Perwarnaan aposematik, C. Mimikri, D. Penandaan yang mengecoh, E. Kamuflase. Nah, kita lihat masing-masing istilah yang ada di sini Bapak Ibu ya. Perwarnaan tersamar itu merupakan istilah lain dari kamuflase juga, yaitu pertahanan pasif di mana calon mangsa sulit untuk ditemukan karena mempunyai warna yang sama dengan latar belakangnya. Nah, ingat
Ini disebut dengan pewarnaan tersamar atau kamuflase. Berarti bukan ya, bukan ini jawabannya. Kemudian mimikri adalah proses pelindungan diri juga atau pertahanan hewan terhadap pemangsa, di mana peniru menghasilkan kemiripan superficial dengan spesies lain. Ya, nah itu yang disebut dengan mimikri. Kemudian kemiripan aposematik, ya, yaitu pertahanan agar tidak dimakan oleh pemangsanya dengan berbagai cara, di mana pertahanan kimiawi ini sering berwarna sangat cerah, ya. Nah, sehingga ini disebut dengan pewarnaan aposematik, ya. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 9, pewarnaan aposematik. Jadi ingat kata kuncinya adalah pertahanan kimiawi, ya, kemudian berwarna sangat cerah. Nah, ini ciri-ciri dari pewarnaan aposematik. Peristiwa saat burung bangau mengambil makanannya di lokasi di mana terdapat sapi yang sedang merumput untuk mengusir serangga dari vegetasi adalah salah satu contoh hubungan simbiosis. A. Pemangsaan, B. Mutualisme, C. Komensalisme, D. Kompetisi, E. Parasitisme. Jawabannya adalah, ya, apa jawabannya Bapak Ibu? Iya, jawabannya adalah C. Komensalisme. Nah, jadi pada interaksi ini burung bangau mengambil makanannya, berarti burung bangau mendapat keuntungan, sedangkan sapi tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mendapat kerugian, ya. Nah, maka disebut simbiosisnya adalah komensalisme. Manusia dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya berpotensi untuk menjadikan lingkungan tidak seimbang. Aktivitas manakah yang menjadikan suhu bumi pada saat ini semakin menjadi panas? A. Penyerapan radiasi inframerah oleh permukaan bumi. B. Produktivitas manusia dalam menghasilkan biomasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. C. Penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil. D. Aktivitas untuk menemukan energi alternatif untuk mengganti bahan bakar fosil. E. Aktivitas yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sekunder manusia. Nah, manakah Bapak Ibu aktivitas yang menjadikan suhu bumi menjadi semakin panas? Ya, ini materi tentang pemanasan global. Ya, jawabannya adalah C, ya. Penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Nina melakukan percobaan tentang pemanasan global dengan menggunakan 2 botol jar. Dari hasil percobaannya, Nina menyajikan data dalam tabel. Nah, ini datanya. Kemudian dari data tabel di atas, grafik manakah yang paling sesuai untuk menggambarkan data pada tabel di atas? Oke, ini grafik yang dihasilkan, ya. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Secara umum untuk soal ini, ya, kita perlu melihat angka dari menit ke-1 sampai ke-9. Untuk suhu botol A, kita lihat angkanya cenderung naik, begitu juga dengan B, berarti grafiknya linear miring ke atas, ya. Kemudian karena di sini ada 2 buah grafik, nah lihat suhu akhirnya di mana botol A lebih besar dan B lebih kecil, ya. Maka botol A di sini disimbolkan dengan warna garis biru, kemudian botol B dengan garis berwarna oranye. Maka garis biru itu nanti akan mempunyai suhu lebih tinggi, lebih di atas, ya, dari garis oranye. Maka jawaban yang cocok untuk soal ini adalah A. Ya, jadi sudah jelas, ya Bapak Ibu. Tinggal kita menginterpretasikan angka ini ke dalam bentuk grafik.
Menurut pendapat seorang ahli, salah satu akibat dari pemanasan global adalah naiknya permukaan laut, dikarenakan melelehnya es di kutub. Menurut pendapat Anda, apakah pendapat tersebut sepenuhnya benar? A. Pendapat tersebut kurang tepat karena menurut hukum fisika, semua benda menempati ruang. Jadi ketika gunung es meleleh, tidak akan menaikkan permukaan lautan. B. Pendapat tersebut kurang lengkap karena kenaikan permukaan laut disebabkan oleh dua hal, yaitu melelehnya gunung es di kutub dan memuainya air karena peningkatan suhu. C. Pendapat tersebut sepenuhnya benar. Kenaikan permukaan laut hanya dikarenakan gunung es di kutub meleleh. D. Pendapat salah karena kenaikan permukaan laut bukan dikarenakan gunung es di kutub meleleh. E. Pendapat tersebut kurang lengkap karena kenaikan permukaan laut disebabkan oleh dua hal, yaitu melelehnya gunung es di kutub dan memuainya air karena peningkatan suhu dan ozon yang berlubang. Nah, manakah jawabannya Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah B ya. Nah, jadi kalau pernyataannya hanya pemanasan global adalah naiknya permukaan laut dikarenakan melelehnya es di kutub, ini masih kurang lengkap. Kenapa? Karena kenaikan permukaan laut disebabkan oleh dua hal, yaitu melelehnya gunung es di kutub dan satunya lagi memuainya air karena peningkatan suhu. Salah satu tahap yang harus dilalui dalam siklus nitrogen adalah nitrifikasi, yang melibatkan bakteri Nitromonas dan Nitrobacter. Nitrosomonas berperan dalam mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2-, sedangkan Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat NO3-. Dari proses tersebut, apakah peran dari kedua bakteri tersebut dalam proses nitrifikasi? A. Membebaskan amonia dari senyawa organik untuk kemudian dikembalikan ke tanah. B. Mengubah amonia menjadi senyawa yang tidak beracun bagi tanaman, yaitu nitrit, dengan terlebih dahulu mengubahnya menjadi nitrat. C. Membebaskan amonia dari senyawa organik untuk kemudian diubah menjadi nitrit sebagai senyawa yang siap digunakan tanaman. D. Mendefiksasi amonia menjadi senyawa nitrit dan nitrat yang dikembalikan ke tanah. E. Membebaskan nitrogen dari senyawa organik untuk kemudian dikembalikan ke tanah. Jawabannya adalah E ya. Membebaskan nitrogen dari senyawa organik untuk kemudian dikembalikan ke tanah. Jadi ingat di sini Bapak Ibu, ini siklus nitrogen ya. Nah, kuncinya pada siklus nitrogen itu ya Bapak Ibu, peran dari kedua bakteri itu adalah ya membebaskan nitrogen dari senyawa organik untuk kemudian dikembalikan ke tanah. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bagian fungsional bentang alam yang bertujuan untuk konservasi spesies tertentu. Apa tujuan utama Taman Nasional Ujung Kulon sebagai suatu wilayah cagar alam? A. Menggali segala potensi sumber daya alam di Taman Nasional Ujung Kulon untuk kebutuhan negara. B. Mengeksploitasi sumber daya lingkungan yang ada di wilayah Ujung Kulon. C. Menjaga keanekaragaman hayati yang terdapat pada bentang alam Ujung Kulon. D. Mengganti flora dan fauna dengan varietas yang lebih unggul yang didatangkan dari wilayah lain. E. Penyediaan habitat yang menopang spesies badak bercula satu sebagai spesies yang perlu dilindungi karena hampir punah. Jawabannya adalah D. Mengganti flora dan fauna dengan varietas yang lebih unggul yang didatangkan dari wilayah lain. Nah, jadi ingat, salah satu tujuan utama dari Taman Nasional Ujung Kulon adalah
D ini ya, mengganti flora dan fauna dengan varietas yang lebih unggul yang didatangkan dari wilayah lain. Nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang diperlukan oleh tanah agar tetap subur. Meskipun nitrogen tersedia dengan jumlah yang sangat banyak di udara, namun penggunaannya memerlukan berbagai proses. Salah satunya adalah proses fiksasi nitrogen yang melibatkan peran dari bakteri Rhizobia. Bagaimanakah bakteri tersebut berperan dalam menjaga kesuburan tanah? A. Mengubah gas nitrogen udara menjadi asam nitrit dan kemudian asam nitrat. B. Mengubah N2 menjadi senyawa NH3 yang larut dalam air untuk diserap akar tanaman. C. Mengubah gas nitrogen udara N2 menjadi unsur N agar mudah diserap akar. D. Mengikat gas nitrogen N2 dari udara melalui pori tanah untuk diikat oleh akar tumbuhan. E. Mengubah gas nitrogen udara di dalam sel akar menjadi asam amino. Jawaban untuk soal ini adalah D ya, mengikat gas nitrogen dari udara melalui pori tanah untuk diikat oleh akar tumbuhan. Nah, jadi inilah fungsi atau peran dari bakteri Rhizobia dalam siklus nitrogen ya. Jadi fungsinya mengikat gas nitrogen dari udara melalui pori tanah untuk diikat oleh akar tumbuhan. Permasalahan yang disebabkan oleh limbah industri merupakan hal serius di berbagai negara. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar permasalahan pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri dapat ditanggulangi? A. Membatasi jumlah pabrik. B. Memperketat perizinan pendirian pabrik. C. Melakukan pengawasan ketat terhadap list pabrik yang menghasilkan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. D. Memberikan sanksi pada pabrik yang membuang limbah yang tidak terlebih dahulu diolah, terutama limbah B3. E. Memberikan teguran terhadap pabrik yang menghasilkan limbah B3. Nah, jawabannya di sini adalah C ya, melakukan pengawasan ketat terhadap pabrik yang menghasilkan limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun ya. Nah, jadi untuk limbah industri, cara penanggulangannya adalah ya C ini ya Bapak Ibu, karena kalau membatasi jumlah pabrik, memperketat perizinan pendirian pabrik, dalam teorinya gampang, tapi dalam prakteknya ini sangat berat ya. Perhatikan gambar berikut. Kejadian pada gambar di atas disebabkan oleh pertumbuhan populasi alga yang meningkat atau dikenal dengan istilah blooming alga. Aktivitas apakah yang menjadi penyebab peningkatan populasi pada gambar di atas? A. Aktivitas pertanian terutama penggunaan pupuk menyebabkan masuknya bahan kimia terutama dari lahan pertanian ke perairan. B. Aktivitas rumah tangga misalnya penggunaan deterjen menjadi penyumbang nutrien yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan nutrien di wilayah perairan. C. Aktivitas industri terutama penggunaan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan tercemarnya perairan. D. Aktivitas pertanian dan rumah tangga yang menyebabkan masuknya bahan kimia ke wilayah perairan. E. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sekunder menyebabkan tingginya penggunaan bahan kimia terutama aerosol. Jawaban untuk soal ini adalah D. Aktivitas pertanian dan rumah tangga yang menyebabkan masuknya bahan kimia ke wilayah perairan. Dalam peristiwa biomagnifikasi penumpukan senyawa, hal ini disebabkan karena biomasa pada setiap tingkat trofik tertentu dihasilkan dari suatu biomasa
yang ditelan dari tingkat trofik di bawahnya dalam sebuah lingkungan di mana jaring-jaring makanan terjadi seperti pada gambar di buah ini. Pada hewan manakah ditemukannya penumpukan senyawa yang paling tinggi? Oke, ini jaring-jaring makanannya. A. Singa, burung hantu, dan elang. B. Burung hantu dan elang. C. Elang. D. Singa. E. Burung hantu. Nah, kita lihat teorinya, Bapak Ibu. Pada peristiwa biomagnifikasi, penumpukan senyawa terjadi paling tinggi pada trofik paling tinggi. Dan biasanya terjadi pada hewan karnivora tingkat atas. Ya. Nah, berarti karnivora tingkat atas, kalau kita lihat ke gambar, di gambar itu yang tidak ada pemakannya, nah, ini disebut dengan konsumen tingkat atas ya. Nah, jadi itu singa. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah ya sudah jelas D, singa. Jadi kata kuncinya tadi ya Pak Ibu ya, untuk biomagnifikasi ya, terjadi pada tingkat trofik paling tinggi. Salah satu hal yang perlu diwaspadai dari semakin panasnya suhu bumi ialah kontribusi dari permafrost terhadap pemanasan bumi yang berkelanjutan. Mengapa permafrost dikatakan sebagai salah satu penyebab dari berlanjutnya pemanasan global? A. Permafrost merupakan wilayah basah yang tertutup lapisan es. Ketika suhu bumi memanas, lapisan es akan meleleh dan permafrost tidak dapat lagi menyerap panas yang diberikan oleh matahari. B. Permafrost merupakan wilayah basah yang tertutup lapisan es. Ketika suhu bumi memanas, lapisan es akan meleleh dan permafrost yang terpapar panas melepaskan gas-gas rumah kaca seperti CH4 dan CO2 ke atmosfer. C. Permafrost merupakan wilayah basah yang tertutup lapisan es. Ketika suhu bumi memanas, lapisan es akan meleleh dan permafrost tidak dapat lagi memantulkan panas yang diberikan oleh matahari ke atmosfer. D. Permafrost merupakan wilayah kering yang terbuka di daerah kutub. Ketika suhu bumi semakin panas, permukaan permafrost tidak dapat lagi memantulkan panas yang diberikan oleh matahari ke atmosfer. E. Permafrost merupakan wilayah kering yang terbuka di daerah kutub. Ketika suhu bumi semakin panas, maka permafrost tidak dapat lagi ditemukan sehingga suhu bumi akan semakin panas. Jawabannya adalah iya, B ya. Permafrost merupakan wilayah basah yang tertutup lapisan es. Ketika suhu bumi memanas, lapisan es akan meleleh dan permafrost yang terpapar panas melepaskan gas-gas rumah kaca seperti CH4 dan CO2 ke atmosfer. Nah, selanjutnya CH4 dan CO2 itu akan berkontribusi pada pemanasan global. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semua, demikianlah pembahasan soal kita pada video ke-7 ini. Ya, jadi kalau kita lihat soalnya Bapak Ibu memang panjang-panjang ya. Jadi seperti itulah model soal pretest PPG terbaru ya dengan level HOTS-nya. Semoga pembahasan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menghadapi ya, dalam mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG tahun ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload soal ini, silahkan lihat di link yang kami sertakan di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan soal-soal selanjutnya dari channel Rudi Hartono. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.